Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahel dan hari ini kita akan ngomongin seputar fenomena yang sering kali terjadi pada individu dengan autisme atau dengan individu berkebutuhan khusus, yaitu adalah stimming. Nah, mungkin buat orang tua atau teman-teman pernah nggak lihat ada anak yang tiba-tiba goyang-goyangin tangannya atau dia hand flapping, dia tepuk-tepuk tangan kayak gitu, atau misalnya dia melihat ke satu objek atau melihat benda-benda yang berputar terus dia liatin gitu, atau dia mencari kalau ada apa tuh dia cium-cium dulu gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari stimming ya. Stimming. Kenapa sih anak ABK atau anak autis gitu ya terutama mereka sering melakukan hal itu gitu? Pertanyaan dengan itu ya. Kadang-kadang kita takut ya, ini ntar jadi kebiasaan gak nih, stimming itu kebiasaan ya gitu. Nah, I'm a special need dan sorry bahwa saya adalah seorang individu berkebutuhan khusus dan aku juga punya perilaku stimming seperti ini gitu. Dan ngomongin stimming ya, kalau misalnya kita lihat definisinya bahwa stimming itu adalah self-stimulasi behavior atau self-stimulatory behavior atau perilaku menstimulasi diri sendiri. Nah, stimming itu bisa berupa apa aja, tapi gerakannya harus berulang ya. Nah, misalnya contoh nih, orang yang tidak autis alias orang yang normal, yang perkembangannya normal tidak autis gitu ya, dia juga melakukan stimming gitu. Contoh nih, ayah bunda atau teman-teman juga pasti melakukan stimming. Kayak misalnya nih, kita kalau lagi grogi misalnya nervous nih, mau tampil di atas panggung misal, terus kan kadang-kadang kita kalau yang pakai jilbab sering ngebenerin kerudung pura-pura atau masukin tangan ke saku celana. Nah, itu adalah bagian dari stimming. Artinya ada gerakan-gerakan di situ. Atau misalnya kita kadang sambil nunggu nih macet gitu ya, kadang kita goyang-goyangin kaki sambil duduk gitu ya. Itu adalah stimming yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak autis ya. Jadi dia bertujuan gitu, stimming itu bertujuan untuk apa? Untuk mengatasi kebosanan misalnya gitu, atau untuk kalau kita lagi marah ya, atau kita lagi gelisah nih, mundar mandir gitu ya, atau sambil meremas-remas jari, itu adalah bagian dari stimming gitu. Nah, bedanya stimming orang yang tidak autis dengan stimming orang-orang yang autis itu sebenarnya satu dilihat dari frekuensi. Nah, kalau stimming yang dilakukan pada teman-teman atau pada orang-orang yang tidak dalam spektrum autis atau individu berkebutuhan khusus, biasanya dia stimming hanya pada saat itu. Misalnya nih, hanya pada saat dia lagi bosen, atau misalnya macet, main-mainin rambut, atau ngejentik-jentikin jari, tapi hanya pada saat itu. Ketika kebosanan dan lain-lain halnya sudah hilang, ya udah gitu. Atau stimming kan sambil dengerin musik nih, terus tiba-tiba kita ngetuk-ngetuk meja kayak gitu, itu kan sebenarnya karena ada rangsangan musik ya. Nah, itu juga bagian dari stimming. Cuman bedanya pada kami atau pada individu dengan autisme terutama, stimming itu bisa menjadi suatu hal yang lebih sering terjadi. Jadi dia bisa aja stimming tuh frekuensinya, kita lihat ya, frekuensinya sering, walaupun nggak ada musik gitu ya, nggak ada rangsangan apa, tapi tiba-tiba aja dia stimming, tiba-tiba dia tepuk-tepuk sendiri gitu ya, atau rocking badannya ntar maju mundur, padahal nggak ada musiknya gitu ya. Itu adalah bedanya. Jadi meskipun dia nggak bosen kayak mau lagi ngapain kayak, kadang-kadang stimming tuh bisa timbul. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena gini ya, kalau saya rasa sebagai my experience, pengalaman saya gitu ya, ini adalah berdasarkan apa yang saya alami gitu ya. Kami itu punya gini, kenapa kami sering stimming ya, terutama ya, karena kami punya kebutuhan sensorik yang lebih besar daripada individu yang lain. Jadi kalau saya tuh sering ngerasa kalau saya lagi mau goyang-goyangin tangan misalnya, saya merasa ada sensasi gitu ya, atau ada sensasi sensorik yang membuat saya atau yang membuat kami itu lebih nyaman ketika kami melakukan suatu pergerakan gitu ya. Jadi misalnya entah yang hand flapping gitu ya, tapi kalau hand flapping tepuk-tepuk tangan mungkin udah jarang gitu ya. Jadi itu yang kami rasakan gitu. Jadi adanya sensorik yang
atau namanya apa ya disebutnya, sensasi pada bagian sensorik tertentu yang mana ketika itu digerakkan maka itu membuat kami lebih rileks gitu. Makanya pada anak autis terutama, dia akan jauh lebih fokus. Kadang-kadang steaming itu bermanfaat untuk apa? Untuk membantu dia meregulasi dirinya sendiri. Jadi misal dia lagi belajar nih, terus tiba-tiba mungkin ada banyak sensorik stimulus yang masuk, kemudian dia akan lebih rileks ketika dia steaming. Tadi yang goyang-goyangin tangan atau goyang-goyangin kaki gitu, mungkin itu adalah cara untuk membantu dia untuk meregulasi dirinya sendiri ya. Jadi kalau steaming itu kadang-kadang bisa membantu kami untuk bisa lebih tenang ya, karena kami punya tingkat sensorik, kebutuhan sensorik, dan punya kecemasan yang lebih biasanya. Nah, dengan steaming ini kadang-kadang kita bisa teregulasi. Steaming ini bisa berupa apa aja nih? Kalau saya nih biasanya steaming bisa ngedengerin potongan lagu yang berulang-ulang, tapi cuman potongannya doang. Saya salah dengerin lagu nih. Kayak saya tuh sering suka pakai earphone ya, karena earphone itu adalah suatu benda yang menyamankan untuk saya gitu. Nah, ketika saya pakai earphone gitu ya, saya sering mendengarkan cuman musik potongannya aja. Misalnya di menit ketiga detik ke-20, udah yang saya dengerin adalah menit ketiga detik ke-20. Itu adalah bagian dari steaming. Dan itu membuat kami nyaman gitu ya. Steaming itu membuat kami lebih nyaman karena tadi banyak rangsangan atau banyak stimulus sensorik yang tidak bisa kami tahan gitu. Itu makanya steaming itu menjadi salah satu cara untuk meregulasi gitu ya. Nah, atau steaming juga bisa berupa ucapan. Nah, saya sering nih kadang ada bagian satu lirik lagu misalnya yang kami entah kenapa itu sangat membuat kami tertarik gitu ya, di bagian lirik itu kita sering ngulang-ngulang liriknya doang tapi potongannya aja gitu ya. Nah, itu juga bagian dari steaming. Artinya ada perilaku repetitif di sana. Nah, tapi masalahnya adalah kekhawatiran orang tua gitu ya. Saya pernah konsultasi ke mama saya gitu ya, bahwa kekhawatiran orang tua ketika menghadapi steaming anaknya adalah masalah social acceptance atau penerimaan sosial. Karena bayangin deh, misalnya kita lagi ada di tempat rame, terus tiba-tiba anaknya lompat-lompat atau muter-muter tangannya, ditepuk-tepuk tangan gitu ya. Itu kan kadang-kadang kan bikin orang tuh aneh gitu ya mandang mereka gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya gini, as a person atau sebagai penyintas atau sebagai individu yang menyandang gitu ya, aku tuh ngelihat steaming tuh ada dua hal gitu ya. Yang pertama adalah steaming ini kalau misalnya ditanya apakah steaming itu harus dihilangkan, sebenarnya tergantung ya. Kalau memang steaming itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan regulasinya dia, I think itu nggak akan bisa hilang gitu. Karena saya juga nggak hilang. Nih dulu saya tuh sering tepuk-tepuk tangan, sering goyang-goyangin apa gitu ya. Sekarang saya udah jarang nih. Ya kalau di bagian tangan udah jarang lah intensitasnya. Cuman sekarang tuh berganti. Steaming itu bisa berganti nih, dari yang dulunya gimana terus jadi berubah. Itu seiring bertambahnya usia berganti. Jadi itu tidak akan pernah hilang sebetulnya kalau pada kami, terutama pada individu berkebutuhan khusus atau pada individu dengan autisme gitu ya. Nah, cuman dengan alasan social acceptance gitu ya, kadang-kadang kan orang tua suka ketakutan nih, ini nanti anaknya kalau gitu-gitu di luar, gitu-gitu di depan orang gimana, nanti dia dilihat aneh. Nah, kalau begitu pengalaman saya gini, kita jangan melarang. Jadi ketika anaknya udah mulai steaming atau udah mulai ngomong-ngomong sesuatu yang diulang-ulang nih, kayak kalau anak autis misalnya mengeluarkan suara-suara yang aneh lah ya, kayak kita tuh ngedengernya malu lah sebenarnya, kita sebagai orang tua ya merasa aneh gitu. Nah, yang pertama adalah kalau saya bilang jangan dilarang nih, jangan stop nggak boleh gitu, malu. Nah, karena apa? Karena semakin dilarang gitu ya, biasanya steaming itu akan semakin berlanjut gitu. Karena kan dia nggak ada stimulasi lagi selain steaming, dia nggak tahu lagi dia mau ngapain, makanya steaming itu bisa menjadi salah satu cara untuk menstimulasi dirinya. Maka kalau misalnya dia lagi goyang-goyangin tangan di depan orang, kalau saya bilang jangan dilarang. Kalau anaknya masih kecil, kayak saya dulu masih umur 5-6 tahun misal, atau masih di bawahan sedikit gitu ya, mama saya tuh kalau misalnya saya udah mulai hand flaving, goyang-goyang gini-gini, itu mama saya nggak langsung nyetop.
Rahel, stop 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 stop, nggak boleh, kamu nggak boleh kayak gitu, tapi dialihkan. Nah, kuncinya adalah dialihkan. Tergantung dia ngapain. Kalau misalnya dia ngomong nih, dor 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 gitu ya, dia misalnya abis ngedenger apa terus dia ulang-ulang. Nah, kita ngalihinnya adalah Melati, ikutin mama. Satu, satu, kita gituin aja gitu ya. Saya dia dor 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 gitu. Satu gitu. Sampai dia ikutin gitu, atau dua, atau kita ajak nyanyi yuk. Lihat-lihat mama, lihat mama. Jadi kita alihkan saja untuk membuat dia tidak menjadi bahan tontonan orang terutama ya. Itu kalau pada steamingnya misal di mulut gitu ya, tapi gimana kalau steamingnya di tangan ya, di tangan sama, di tangan juga. Kalau di tangannya udah mulai goyang-goyang, kalau saya tuh sering tangannya diambil, dansa yuk, nari-nari ya sama mama gitu. Jadi dibuat aktivitasnya itu lebih bermakna daripada dia cuman kayak gitu-gitu gitu ya. Jadi apapun lah, kita tuh bisa kreatif gitu. Intinya adalah jangan dilarang. Kalau anak steaming, selama tidak membahayakan, tidak usah dilarang gitu. Jangan stop, nggak boleh gitu, nggak boleh tangannya, nggak boleh kebiasaan gitu. Karena pada dasarnya steaming itu bukan hanya kebiasaan, tapi karena kita punya tingkat sensorik atau punya kebutuhan sensorik yang berbeda, makanya steaming itu bisa menjadi salah satu cara untuk meregulasi kami gitu ya. Nah, akhir-akhir ini nih saya kok misalnya lagi naik motor atau lagi naik mobil, suka ada sensasi yang membuat saya tuh harus steaming gitu. Kalau nggak steaming, nggak ini gitu ya. Jadi steaming itu adalah bagian dari cara kami untuk meregulasi stimulus yang ada. Nah, jadi bagi orang yang tidak autis, stimulus itu nampak biasa ya. Tapi bagi orang-orang yang punya gangguan sensorik atau punya pemrosesan informasinya keliru, stimulus yang menurut kita biasa menjadi overwhelm. Nah, makanya steaming itu menjadi salah satu cara untuk bisa meregulasi diri gitu ya. Intinya adalah jangan dilarang, dialihkan aja. Kalau misalnya anaknya lagi di luar, dialihkan aja. Tapi kalau anaknya udah usianya udah lebih besar, udah remaja, misalnya dia udah tahu bagaimana caranya menempatkan diri, kalau mama saya akhirnya ngomong, nah di luar tuh nggak ada loh yang tepuk-tepuk tangan, di luar tuh nggak ada loh yang gini-gini. Kalau kamu mau keluar, kalau kamu mau diterima lah, mama saya terbuka gitu ya, tahan ya, nanti kalau di rumah baru boleh. Sekarang saya udah mulai terbuka nih, kayak tadi saya habis acara undangan ya, saya udah terbuka, mam aku mau steaming gitu. Jadi kayak kita tuh udah terbuka gitu. Karena apa? Karena udah dibiasakan gitu. Oke, kamu boleh steaming tapi di dalam ya. Kalau di dalam ya udah deh, be yourself gitu ya, terserah kamu mau lompat-lompat mau gimana kayak gitu ya. Tapi kan nggak menjadi ini kalau di luar ya gitu. Atau kita sebagai orang tua mungkin bisa memberikan benda-benda yang bisa dia pegang gitu, kayak kayak benda-benda yang merangsang sensoriknya dia gitu. Kayak kalau aku tuh misal boneka atau squishy gitu, cuman aku nggak punya sampai ke arah itu gitu. Jadi banyak cara, yang penting adalah steaming itu tidak perlu di stop gitu ya, kecuali ada steaming yang membahayakan, memang dia pukul-pukul kepala, itu namanya udah self injury behavior, atau dia benturin kepalanya ke dinding gitu ya. Nah, kalau begini memang perlu dicari tahu penyebabnya kenapa dia bisa pukul-pukul kepala gitu. Ya intinya adalah itu steaming ya. Kita akan itu sedikit tentang masalah steaming gitu. Intinya adalah autis, ADHD atau apapun labelnya, itu adalah keunikan mereka dan kita nggak boleh lawan. Kita nggak boleh anak ini harus kelihatan normal. Pokoknya keunikan mereka akan terus ke bawah gitu. Jadi jangan dilawan, tapi disalurkan aja supaya mereka itu punya keunikan itu ke arah yang lebih positif. Saya sering tuh menganggap autis itu bukan kelemahan, tapi dia adalah bagian dari neurodiversity. Dia cuma bagian dari perbedaan keragaman syaraf aja. Cuman dia sebenarnya sama seperti kita, cuman secara perilaku emang agak unik gitu ya. Oke, itu dia sedikit tentang steaming, dan nanti kita akan coba ngomongin yang lainnya ya, tentang autis dan individu ABK lainnya.